Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, apakah tidak memperhatikan? Makna aslinya ro'a yaro itu melihat. Melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan melalui berita. Kalau kemudian di Indonesia kan, apa kamu nggak tahu, apa kamu nggak memperhatikan? Pada awalnya karena ini adalah kepada Rasulullah, tentu ini kepada Rasulullah sebagai mitra bicara, yaitu kamu itu menunjuk kepada Rasulullah. Tapi pada akhirnya termasuk juga umatnya, karena kita diposisikan sebagai para pembaca Al-Quran. Maka ketika membaca Al-Quran, paling mudah untuk merasakan isinya adalah menjadikan kita sebagai mitra dari kalam Allah. Jadi ketika Allah menyampaikan sesuatu, rasakan kita adalah sebagai pihak yang ditunjuk di situ. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana? Fa'ala telah bertindak. Rata-rata ketika fa'ala makna aslinya melakukan, berbuat. Itu ketika di Al-Quran diarahkan pelakunya adalah Allah, itu rata-rata adalah siksaan. Ya, jadi fa'ala itu ketika di Al-Quran pelakunya adalah Allah, rata-rata menunjuk kepada makna apa? Siksaan. Berarti bagaimana Allah bertindak memberikan apa? Siksaan. Kalau kita menggunakan tafsir itu, atau bagaimana Tuhanmu. Nah, di sini kita perhatikan fa'ilnya berupa apa? Rabbuka. Rabbun sudah pernah kita sampaikan, Rabbun yang mencipta dan yang merawat, mengendalikan alam semesta. Berarti bahwa ini dilakukan oleh Allah demi pemeliharaannya terhadapmu. Gitu, ya. Maka kalau ayat ini kepada Rasulullah secara khusus, ada yang menyebut bahwa Rasulullah itu sebelum berdakwah, sebelum dilahirkan, itu sudah dipersiapkan lapangan atau medan dakwahnya itu oleh Allah, sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi dulu itu dunia itu berada di dalam kekuasaan Persia dan Romawi. Jadi Romawi dan Persia. Nah, Makkah itu jalur utama perdagangan. Hijaz, zaman dulu apa namanya? Hijaz itu ya, daerah Makkah, Madinah dan sekitarnya itu adalah jalur perdagangan utama yang dilalui oleh orang-orang di Jazirah Arab. Sehingga ini itu menjadi perebutan sebenarnya antara Persia dan Romawi. Tapi sampai saat itu belum terjangkau. Jadi belum dikuasai oleh Persia maupun oleh Romawi. Sehingga mereka itu kesukuan dan saling pokoknya saling mendominasi antar suku sehingga terjadi banyak pertempuran. Belum dikuasai Romawi dan Persia. Lah, ketika seperti itu ada namanya orang Raja Abraha. Ini saya ceritakan dulu kondisi sebelum ayat ini turun. Ada orang namanya Abraha, itu penguasa di Yaman. Yaman itu kekuasaannya masuk di bawah Romawi. Waktu itu ya, Yaman itu kekuasaannya masuk di bawah Romawi. Nah, Romawi niku kekristenan, Kristen. Nah, si Raja Abraha ini yang pertama dia heran melihat kok ada orang itu pada berdatangan setiap musim haji ke Makkah, ke Makkah itu hanya untuk mengunjungi satu bangunan kotak nggak jelas. Dia heran. Lalu terus kemudian saya akan bikin yang lebih baik. Dia kemudian bikinlah bangunan di daerah Yaman sana. Di sana dia membuat bangunan ini tadi si Abraha. Begitu membuat bangunan, dia berkirim surat kepada Negus, penguasa di Romawi, bahwa kami telah membuat bangunan yang lebih baik daripada yang diziarahi orang-orang Arab, sehingga ini akan menjadi pengganti daripada itu. Nah, terus kemudian ternyata suratnya ini bocor. Nggak tahu gimana ceritanya, ketahuan oleh orang-orang Arab. Orang Arab. Lah, orang Arab itu pada saat itu sangat fanatik sekali dengan Ka'bah. Akhirnya ada orang dari Arab, dari Mekah itu yang muangkel, mau nyaingi ini. Langsung kemudian datanglah ke Yaman, ke sana hanya untuk berak di atas
apa bangunan itu tadi, gereja yang dibuat oleh si Raja Abraha. Buirak di sana, terus kemudian nuwun sewu diambil kotorannya dilumurkan ke tembok-temboknya. Wah, begitu terus kemudian berita ini tersiar. Wahai Abraha, ada orang Arab yang tersinggung dengan jenengan sehingga dia melakukan ini. Muarahlah Abraha. Begitu marah, ya sudah kita hancurkan saja Ka'bah. Ya, kita hancurkan saja Ka'bah. Dia merasa punya kemampuan, kekuatan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, maka terus kemudian berangkatlah mereka ke sana dengan menggunakan pasukan gajah. Pasukan gajah di sini sebagian ulama mengatakan al-fil di sini adalah mufrad. Maka sebagian ulama mengatakan ini bukan gajahnya banyak, ya gajahnya ada yang menyebut satu, ada yang menyebut ya pokoknya tidak semua pasukan pakai gajah, mboten ya, gajahnya hanya beberapa. Ada yang mengatakan sampai 8, tapi yang gajah terbesarnya satu, maka disebut di sini pasukan gajah, tidak benar-benar gajahnya banyak, mboten. Makanya pakai alfilnya mufrad menurut sebagian. Ada yang menyebut ini jenis, pokoknya intinya pasukan bergajah. Nah, datang ke sana sampai kemudian di dekat arah ke Makkah di daerah Taif. Kalau yang sudah pernah mengunjungi Makkah itu ada dataran tinggi namanya Taif. Mereka melewati Taif itu ludes. Taif takut semua. Udah kami nggak ikut-ikutan. Nah, kemudian mendekati ke Makkah itu mereka memanggil orang-orang suku-suku itu dipanggil. Sampai kemudian sudah nggak ada yang berani nyerah semua. Sampai kabar itu terdengar ke Makkah. Langsung kemudian penguasa Makkah yang paling dituakan waktu itu adalah kakek Rasulullah, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini beliau kemudian wah ya sudah dievakuasi masyarakat. Udah kita nggak bisa lah melawan percuma, dievakuasi. Suruh minggir semua, suruh lari semua ke dataran tinggi. Lari semua ke dataran tinggi, kita akan lihat bagaimana. Kemudian si Abdul Muttalib menghadap kepada Raja Abraha, menghadap ke sana bawa penerjemah. Jadi saat itu sudah ada penerjemah karena bahasanya mboten nyambung. Nah, si ini begitu Abdul Muttalib datang itu, wah dengan penuh karismanya, wah langsung si Abraha itu saking terkesima dengan karisma dari Abdul Muttalib ini, terus kemudian beliau si Abraha ini bahkan tidak duduk di atas singgasananya, dia turun. Jadi meskipun kemah itu kan tetap ada kayak singgasana, dia turun. Saking karismanya Abdul Muttalib, disambut Abdul Muttalib meskipun mau tempur, tapi tetap karena ini adalah presiden kalau sekarang ya, tetap mau disebut. Gimana negosiasi? Gimana ini? Sudah. Sebenarnya saya tidak bermaksud menghancurkan dan seterusnya lah, ngobrol ngalor ngidul. Terus kemudian ternyata Abdul Muttalib ditanyain, udahlah, saya juga nggak macam-macam kok. Saya kesini itu cuman minta agar engkau membebaskan ternak-ternak saya. Maksudnya apa orang ini? Maksudmu apa? Ya, saya nggak ada urusan dengan Ka'bah. Ka'bah itu akan dijaga oleh yang memiliki, Rabbul Ka'bah. Dia akan dijaga oleh pemiliknya. Lah saya tak ngurusi milik saya sendiri, yaitu unta saya sudah ditangkepi sama tentaramu, itu ada 100 unta, itu aja kembalikan. Langsung kecewa sih siapa namanya Abraha, kecewa. Ini orang pemimpin kok tidak punya kok nggak ngurusi Ka'bah yang mau kita hancurkan, malah ngurusi ternaknya. Wah, sudah kasih aja ternaknya, udah. Wah dia kecewa. Kok ternyata tidak seperti karismanya. Wah, akhirnya sudah Abdul Muttalib habis dari situ balik terus kemudian ke bukit yang tadi masyarakat dievakuasi. Jadi Mekah itu kan Ka'bah itu posisinya kan di lembah. Jadi di lembah. Jadi di sini lembah begini ada perbukitan di sekitarnya. Makanya kalau banjir dulu rentan terjadi banjir. Nah, itu kemudian begitu di sekitar ini, apa yang terjadi begitu tentara ini mulai mendekati tanah haram, apa yang terjadi? Allah mengirimkan, dalam ayat ini disebut toiron. Toiron ini pokoknya sesuatu sing iso miber. Yes, pokoknya burung, yes, istilah kita burung. Dan nanti kita bahas ini. Kita pakai yang cerita umum dulu. Ngirimkan burung. Burung itu berbondong-bondong. Berbondong-bondong niku namanya ababil. Bukan namanya ababil, bukan. Burung berbondong-bondong, maka kemudian disebut burung ababil. Ababil itu maknanya berbondong-bondong banyak itu sampai nutupi
nutupi sinar. Terus kemudian datang ke sana membawa kerikil-kerikil kecil yang kemudian ketika dijatuhkan mengenai pasukan-pasukan bergajah baik orangnya maupun gajahnya itu langsung tembus saking panasnya. Maka sijil ada yang memaknai itu neraka sijil. Wah, panasnya tembus sampai kemudian ka'asfin makul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, istilah ini tadi itu ulama kemudian di era modern mulai, kalau ulama zaman dulu ya sudah terima wis pokoknya begitu. Di zaman modern ada ulama terkenal, ulama termasuk internasional, ini namanya Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ini tidak menyerah dengan kisah itu, beliau mencoba merasionalisasikan kisah itu. Akhirnya beliau menyatakan bahwasanya yang dimaksud toiron di sini bukan burung. Toiron itu pokoknya untuk apapun yang bersayap itu diistilahkan, bisa diistilahkan dengan kata-kata toiron. Lah, terus di sini beliau mencari riwayat, ketemulah satu riwayat yang sebenarnya tidak sahih-sahih amat, tapi dibuat oleh beliau untuk mendukung cerita ini adalah seperti nyamuk atau napa niku namanya lalat yang membawa entah dari mana. Ya, jadi di sini sijil itu adalah butiran-butiran kecil yang terbawa oleh ini, yang kemudian ternyata ini mengandung virus mematikan. Wah, akhirnya ketika hinggap dijatuhkan atau hinggap di tentara-tentara ini tadi, maka itu membuat penyakit ya seperti lepra atau apa yang membuat kemudian mereka tubuhnya ini bolong-bolong akibat wabah itu. Nah, itu beliau kemudian mendasarkan tafsirnya itu berdasarkan satu riwayat bahwa pada tahun yang sama ada satu keterangan bahwa terjadi wabah yang luar biasa di daerah tersebut. Nah, tapi pendapat ini ditolak oleh banyak ulama, ya, ditolak juga. Mengapa ditolak? Karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan bahasa. Ini saya ceritakan terkait dengan para ulama kalau berdebat nih. Nah, Syekh Muhammad Abduh tadi memilih merasionalkan ini, tapi kemudian para ulama mendebat itu dengan sesuatu yang tidak cocok secara bahasa. Apa secara bahasa? Di sini ada faja'alahum. Ini pentingnya bahasa. Faja'alahum pakai napa? Fa. Ya, pakai fa. Fa itu sesuatu yang terjadi segera setelah sesuatu sebelumnya. Kalau itu wabah, ini tidak pakai fa tapi pakai napa? Summa. Kalau pakai napa? Summa, kejadian yang ada jedanya. Karena kan nggak mungkin misalkan kita kena wabah sekarang, paling sakitnya paling cepat sore lah kan gitu ya. Itu summa, tidak fa. Di sini pakai fa, berarti begitu jatuh ya tidak lama dari itu langsung bolong. Nah, maka sebagian ulama tetap menggunakan cerita awal, entah teknisnya bagaimana, ini kita harus yakini ini satu kejadian yang tidak biasa. Sehingga dari awal disebut di sini adalah alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ya, maka dari awal ini bukan, kalau itu sesuatu yang sudah biasa, misalkan ada lalat atau ini bawa virus. Ya, itu kan sesuatu yang biasa, sebab akibat yang terjadi biasa. Maka ini menampakkan adanya di depan ini Rabbuka, ini adalah sesuatu yang tidak biasanya. Kemudian yang kedua, ada di sini kaidahum. Kaidahum itu tipu daya. Tipu daya itu sesuatu yang nampaknya A, tapi sebenarnya ada agenda B yang tidak nampak. Sebagian ulama menyebut, wong di sini dia menampakkan sekali mau menghancurkan Ka'bah, tapi kenapa kok istilahnya di sini kaidahum, tipu daya mereka. Ada yang menyebut bahwa Ka'bah mau dihancurkan itu hanyalah modus yang dilakukan Abraha untuk menguasai jalur perdagangan Makkah. Jadi Romawi sebenarnya mau menguasai Makkah ini kesulitan, tapi kemudian menggunakan alasan ini dijadikan alasan untuk kemudian bisa menguasai Makkah. Nah, tapi terus kemudian Allah bertindak untuk itu sehingga
nanti tindakan yang dilakukan Allah ini sangat mempermudah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ayat ini turun, itu langsung banyak yang terengah-engah. Banyak orang-orang kafir Quraisy itu yang kemudian iya ya. Nah, sekarang kita sambung ayat ini dengan ayat berikutnya. Baik, berarti kita sambung dengan surat berikutnya. Surat berikutnya ini adalah sebentar, di sini dulu. Perhatikan di sini ada hal yang menarik. Coba jenengan perhatikan, saya tanya dari sisi bahasa. Tarmihim, yang melempari siapa ia? Siapa yang melempari? Perhatikan. Mengapa kok pakai toir? Toir itu adalah kalimat yang secara konotasinya itu muannas, perempuan. Jadi toir burung itu diposisikan muannas secara nahwu. Karena itulah di sini fi'il mudhari'nya menggunakan tak. Berarti siapa yang melempari? Burung. Burung melempari tentara itu tadi. Melempari dengan apa? Bihijaratin, dengan batu min sijil. Sudah. Lalu di sini tapi beralih faja'alahum, maka menjadikan siapa dia? Siapa di sini? Rob. Perhatikan. Yang melempari sinten? Burung. Tapi terus yang menjadikan mereka seperti daun yang dimakan itu ulat itu siapa? Bukan burung. Di sini ada satu isyarat bahwa ketika terjadi suatu sebab kemudian memunculkan akibat, sebenarnya harus ada keyakinan yang kita rasakan pelakunya siapa? Ini ada, bukan lalu burung-burung itu menjadikan gajah itu seperti, tidak, bukan burung-burung itu, tapi siapa? Faja'alahum, lalu dia Robmu. Nah, maka perhatikan di sini ketika ada sesuatu yang kemudian kita rasakan, akibat kita melakukan sebab, kemudian muncul apa? Akibat. Ketika kita mendapati suatu akibat karena suatu sebab, ingatlah yang menetapkan itu semua adalah Allah. Lah terkadang orang berhenti di sebabnya nopo sampai kepada Allah. Makanya sering sekali kalau ada kabar, Pak itu meninggal, kenapa? Kenapa? Saya kalau kadang dia, kayaknya kontraknya sudah habis, gitu aja. Kadang kita itu seringkali nggak kita sadari ya, sebenarnya kita menanyakan kalau itu sekedar sesuatu obrolan biasa mungkin nggak masalah, tapi terus kalau kita meyakini bahwa untuk mati itu harus ada sebab-sebab yang rasional, itu jadi kacau nanti ya. Seakan-akan orang itu tidak bisa mendapati sesuatu tanpa adanya sebab. Makanya Allah itu muncul memberikan satu gambaran unik. Orang itu ya rata-rata punya anak niku nggih karena hubungan suami istri, terus kemudian punya keturunan. Tapi itu hanya sebab yang Allah buat, bukan itu penciptanya. Penciptanya tetap, sehingga kemudian Allah bikin contoh ekstrim, ada Nabi Isa yang terlahir tanpa seorang ayah. Paham ya? Jadi itu adalah sebenarnya penggambaran agar kita itu paham sebab memunculkan akibat itu tidak secara langsung, itu adalah ketetapan dari Allah. Kita lanjut. Nah, Ubay bin Ka'ab itu seorang sahabat kelas atas yang pertama kali ngimami taraweh. Jadi ada seorang sahabat yang bacaan Qur'annya sangat bagus, namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau ini yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar ketika pertama kali terjadi taraweh yang resmi ya. Kalau sebelum ketika zaman Rasulullah sampai era Abu Bakar sampai sebelumnya itu kan taraweh pokoknya qiyamul lail. Kemudian dimunculkan istilah apa? Taraweh, yaitu sholat yang banyak istirahatnya. Itu dimunculkan Sayyidina Umar. Yang pertama disuruh ngimami namanya sinten? Ubay bin Ka'ab. Ini seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Nah, beliau meyakini bahwasanya surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu masih satu surat, sehingga di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab itu tidak dijeda dengan basmalah, karena beliau menghitung surat Quraisy niki masih bagian dari surat Al-Fil, jadi satu surat. Terus kemudian
li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, yaitu kebiasaan mereka rihlatasyita'i, bepergian di musim dingin, wasaifi, dan di musim panas. Para ulama bingung, ini kok tiba-tiba ada karena. Ini karena terkait dengan apa? Nah, kalau secara kita yang belajar nahwu itu kan langsung bingung, mau tiba-tiba kok karena kebiasaan. Apa yang karena kebiasaan orang Quraisy ini apa? Maka tadi ini menjadikan alasan Ubay bin Ka'ab, beliau itu menjadikan ini adalah alasan mengapa kok Allah sampai bertindak ini, untuk demi memberikan rasa aman kepada orang-orang Quraisy. Jadi Allah sampai bertindak, Abrahah tadi dijadikan seperti itu, dihancurkan, itu karena Allah ingin memberikan rasa aman kepada orang-orang Quraisy, karena mereka punya kebiasaan untuk melakukan perjalanan ke Yaman, ya, dan juga ke Palestina, ke Syam, ya. Jadi mereka kalau di musim panas, di musim dingin melakukan perjalanan ke Yaman, kalau di musim panas ke Syam. Nah, untuk menjamin ini maka dihabisilah Abraha tadi, ya. Nah, menurut satu pernyataan begitu. Ada yang menyatakan tidak, li'ila karena kebiasaan itu adalah ada perintah yang tidak dimunculkan. Apa itu? Kamu harusnya takjub, kamu harusnya heran, ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu, ya, Allah kemudian membuat mereka terjamin. Bayangkan, perhatikan, ada suatu keajaiban di Makkah. Makkah itu tanah tandus, ya, Makkah itu tanah tandus, ya, tanah tandus yang di situ tidak banyak air, ya. Air itu hanya ditopang paling banyak, ya, dari Zam-Zam, ya. Di situ gurun pasir, ya, gurun pasir. Gurun pasir itu tidak seperti tanah liat, disiram air itu langsung ambles, langsung ambles, air itu langsung hilang. Nah, tidak seperti tanah kita yang kalau air terus-menerus terus jadi rojong. Itu kalaupun banjir ya tidak lama, walaupun saya banjir tidak lama. Nah, yang tandus seperti itu kemudian, tapi mereka bagaimana cara Allah itu menjamin rizki mereka? Ini adalah pengabulan Allah terhadap doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu dibuat semua orang sejazirah Arab waktu itu terpukau, nggak tahu kenapa, itu punya kerentek untuk selalu pengen ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah, terutama di musim-musim haji. Terus kemudian di sisi yang lain, mereka dengan lokasi yang sangat tandus itu dibuat oleh Allah itu aman perjalanannya. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama cara Allah untuk menyiapkan medan dakwah Rasulullah. Bayangkan, kalau Makkah bukan pusat, itu Rasulullah betapa sulitnya untuk dakwah. Wong di negerinya sendiri saja tidak diterima, apalagi ke negeri orang. Nah, dengan menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat, Rasulullah niku tenang. Orang-orang yang nggak menerima ketika musim haji, Rasulullah tinggal 2 waktu terus-menerus, orang-orang lalu pada di Makkah ada orang-orang ngaku jadi nabi, sehingga zaman waktu itu Rasulullah meskipun belum diterima, tapi berita kenabian Rasul itu viral kemana-mana. Jadi di Madinah itu orang-orang Yahudi pada tahu ada nabi, ada orang-orang ngaku jadi nabi di Makkah. Semua orang tahu. Mengapa? Karena Makkah itu menjadi pusat bisnis. Jadi orang kalau haji itu dari mana-mana datang. Yang kedua, karena ada perjalanan dagang orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini kalau dagang ke sana, ya di sana ya cerita, di daerah saya ada orang ngaku jadi di sana. Sehingga Rasulullah itu viral. Ingat waktu itu belum ada internet, belum ada handphone, ya. Jadi viralnya itu ya karena perjalanan itu tadi. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai kemudahan. Nah, di sini kita harus mengingat Allah itu sebelum memberikan kepada kita suatu tugas tanggung jawab apapun, Allah pasti sudah menyiapi medan lapangannya itu. Rasulullah sebelum ditugasi menjadi nabi sudah disiapkan. Makkah itu memang sudah sangat potensi untuk menjadi pusat perkembangan Islam. Mengapa? Karena tidak berada pada kekuasaan Persia maupun Romawi. Yang kedua, di situ menjadi jalur utama perdagangan dari seluruh jazirah Arab ngumpul ketika musim haji. Dan yang ketiga,
liila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan, sehingga ini potensi untuk kemudian tumbuh berkembang Islam itu sangat besar. Nah, disinilah yang kita harus yakini bahwa ketika kita diberikan satu tugas tanggung jawab yang harus kita pikul dari Allah, maka sebenarnya pasti itu sudah sumber pendukungnya itu pasti sudah disiapkan. Ketika Allah memberi kita musibah, pasti itu sudah disiapkan solusinya. Hanya saja terkadang kita terlalu bingung, terlalu tergesa-gesa, menyimpulkan, akhirnya terus tidak sabar, terus kemudian suudzon kepada Allah. Nah, ini yang jangan sampai dilakukan. Nah, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah harusnya orang-orang Quraisy itu harusnya coba melihat betapa mereka selama ini berada di daerah yang gurun tandus, tapi kami mencukupi kebutuhan mereka dengan cara itu tadi. Maka sudah seharusnya falyabudu rabb hadzal bait. Ingat loh, mereka semua para pedagang ngumpul di sini itu bukan karena kalian, tapi karena mereka mengunjungi Ka'bah ini. Maka seharusnya kalian menyembah, mengabdi kepada Tuhan pemilik ini. Jangan malah bikin-bikin sendiri patung-patung yang kalian sembah. Nah, gitu kira-kira nggih. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Lah, kemudian ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita itu memposisikan Allah itu jangan terlalu terlalu membuat kita kesulitan. Allah itu cobalah didefinisikan sebagai pihak yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Apa itu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dia adalah yang selalu memberimu makan, dia yang selalu menjamin keamananmu. Apa artinya kula panjenengan pinter naik motor kalau dituabrak orang mabuk dari belakang? Lho nggih napa mboten? Apa artinya kita pinter naik motor kalau kemudian di depan ada lubang? Saya itu sering itu naik motor itu di belakang mobil. Hati-hati. Lah kelirunya pas di tengah. Ternyata di tengah itu pas lubang jegulak. Apa artinya sebaik-baik kita naik motor, Rossi saja ahli-ahlinya naik motor jatuh. Artinya ketika kita aman itu bukan kemampuanmu, itu karena Allah memberimu keamanan. Ketika kamu bisa makan, itu bukan karena kemampuanmu untuk makan, tapi karena Allah membuatmu bisa makan. Jadi Allah itu di ayat ini kita diajak untuk memposisikan Allah itu sebagai zat yang selalu berada di sekitar kita rahmatnya. Apa itu? Yang membuatmu, memastikanmu selalu bisa makan selama ini itu Allah. Yang membuatmu selama ini aman pulang, ya boten ditabrak orang, ya boten tabrakan. Itu adalah Allah. Yang kamu naik tangga boten kesleo, boten jatuh, itu Allah. Dia yang ketika kamu kehujanan kamu tidak terus jatuh sakit, itu Allah. Dia yang ketika kamu makan ikan ada durinya tapi boten kesedak, itu Allah. Jadi kita jangan posisikan Allah itu terlalu pokoknya yang menjamin keseharian kita menjadi baik-baik saja, dia adalah Allah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya adalah Allah sebagai Rabbuka. Maka keimanan kita itu kita akan selalu bisa memuji Allah kalau kita sudah punya keyakinan Allah itu Rabbi wa Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan dan merawatku, juga yang menciptakan dan merawat seluruh alam. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran seperti itu, kita akan tahu bahwa kita ini akan terus baik-baik saja, dan kita baik-baik saja ini karena Allah. Sehingga orang yang punya kesadaran seperti ini, mau ditimpa apapun dia akan senyum-senyum saja, tenang saja. Selama Tuhannya Allah, saya akan baik-baik saja karena Dia adalah Rabbi. Di situ yang saya pernah mengalami satu kejadian yang sangat berat menurut saya. Saya teringat satu hal yang diajarkan kepada kita semua, yaitu raditu billahi robba. Kita itu terlalu banyak wiritan tapi boten paham maknanya, juga tidak menghayati isinya. Maka ketika ada satu bacaan, wiritan, zikir, jangan hanya menghafalkan kata-katanya. Saya bahkan lebih senang misalkan seseorang ketika diajarkan zikir, pahami dulu baru hafalkan. Jangan hafalkan dulu baru pahami. Kalau menurut saya, pahami dulu baru
Sehingga misalkan sudah paham tapi belum hafal, silahkan katakan sesuai pemahaman kita. Ya, dulu saya masih ingat cerita zaman dulu, ada orang dikasih tahu tentang oleh para wali bahwasanya Allah itu yang selalu menjamin kehidupan kita, karena dia itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang selalu menjaga kita, yang selalu ngurusi makhluknya, itu Al-Qayyum yang selalu berdiri mengurusi makhluknya, yang tidak butuh pada yang lain. Lalu karena dia wong desa, disuruh mengucapkan itu dengan ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup yang selalu ngurusi saya sehingga saya akan baik-baik saja. Tapi wong desa zaman dulu ya Hayyu ya Qayyum jadinya ya kayuku ya kayumu. Ya kayuku ya kayumu. Pokoknya wiritane ya kayuku ya kayumu. Wah, itu satu saat dia mengalami satu kejadian yang buruk sekalipun dia tenang saja. Ya kayuku, ya kayumu. Lalu secara pelafalan ya jelas-jelas salah. Tapi karena di dalam dirinya itu keyakinannya benar, kesalahan itu tidak bisa menjadikan kekuatan yang di dalam dirinya itu mandi. Nopo-nopo ya kayuku, ya kayumu. Nah, kita itu kebalikannya. Kita sering hafal ayat kursi. Loh, hafal ayat kursi ini mboten paham maknanya. Kalau ada setan bacakan ayat kursi. Loh, setan itu siapa kok didepi ayat kursi? Setan itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wong dia cuma makhluknya Allah yang tunduk kepada Allah, itu setan. Nah, terus kita ayat kursi jadi pengusir. Ya, kita kadang nggak memahami. Lalu Pak, kalau baca la ilaha illallah itu 1000 kali, ini rezeki kita akan dilancarkan. Masya Allah. Urusan kali Allah kok babnya tentang diri sendiri. Ya jangan begitu. Mari kita mulai. Jadi ketika wiritan zikir-zikir itu kita baca, itu untuk mengingatkan diri kita tentang siapa itu Allah. Allah adalah dia yang merawat kita, yang mencipta dan merawat kita. Rabbi wa Rabbul Alamin. Pun ini ayat ini mengingatkan kita, jadi harusnya kita mudah. Harusnya kalau kita ingat Allah itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayat ini membuat kita mudah sekali berzikir kepada Allah. Karena setiap hari kita nggih makan, setiap hari kita diberikan keselamatan. Maka jadikan ayat ini untuk senantiasa membuat kita berzikir kepada Allah. Dari sini nanti pulang sampai rumah ya, alhamdulillah Allah memang top sekali. Harusnya tadi saya punya potensi jatuh itu, tapi ternyata kok selamat. Harusnya saya punya potensi kesandung, tapi ternyata kok selamat. Terus nanti buka puasa bisa makan, alhamdulillah. Semua ini harusnya bisa membuat kita ingat kepada Allah. Nah, manusia itu siapa? Manusia itu dia yang kalau tidak makan dia akan rapuh. Ya, ini kita seharian nggak makan saja, sore pun loyo kan? Sore pun loyo. Ternyata Allah setiap hari memberi kita makan. Nah, ini seharusnya cukup untuk membuat kita ingat kepada Allah. Siapa Allah itu? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mudah sekali untuk mengingat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kenikmatan yang kita dapatkan harusnya menjadi banyak dalil yang sudah cukup untuk membuat kita mengingat betapa Allah sangat berkasih sayang kepada kita, dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.